saya atas nama Yamsi Ariancana Tonis, kelas L, dengan NIM 01 2019 0438, semester 5. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, angkatan tahun 2019, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen tahun 2021. Video kali ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Bagian yang pertama, strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar. Strategi penyampaian ini adalah siasat guru untuk memilih, menetapkan, menerapkan media pembelajaran, interaksi pembelajaran dengan media, dan struktur belajar dalam penyampaian materi. Langkah-langkah dalam strategi penyampaian adalah: 1. Strategi penyampaian simultan, yang merupakan penyampaian materi pembelajaran lebih daripada satu. Maka strategi penyampaian simultan adalah materi secara keseluruhan. Yang kedua, strategi penyampaian fakta, yang merupakan strategi penyampaian pembelajaran termasuk jenis fakta seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Yang ketiga, strategi penyampaian konsep, yang merupakan materi berupa definisi atau pengertian dan mempelajari konsep agar siswa dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Tujuan strategi penyampaian adalah strategi penyampaian merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah penyampaian isi pembelajaran kepada pelajar dan menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan kerja. Jenis-jenis strategi penyampaian pembelajaran ada dua, yaitu yang pertama strategi pembelajaran langsung dan yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung. Bagian yang kedua yaitu strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan. Tahap-tahap dalam melaksanakan pengelolaan atau manajemen adalah: 1. Perencanaan atau planning merupakan hal yang paling penting untuk meletakkan strategi yang ditempuh selama pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah penyusunan struktur pengelompokan pelaku beserta tugas dan tanggung jawab sehingga organisasi dapat bekerja dan mencapai tujuan yang disepakati. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating seperti tindakan seorang pemimpin yang mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha agar mencapai sasaran atau perencanaan yang telah disepakati bersama. Dan yang keempat yaitu evaluasi, yang berarti penilaian atau hasil akhir dari suatu kegiatan. Jadi, evaluasi merupakan kegiatan menilai dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang sudah digariskan dalam planning, apakah sudah tepat dan sesuai atau justru menyimpang. Strategi pengelolaan dalam pembelajaran meliputi: 1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, 2. Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, 3. Pengelolaan motivasional, 4. Kontrol belajar. Tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran: merancang tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar memimpin yang meliputi memotivasi dan mendorong siswa mengawasi segala sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran yaitu kurikulum, gedung atau sarana sekolah, guru, murid, lingkungan sekitar, dan media yang digunakan. Strategi yang ketiga yaitu strategi bertanya. Strategi ini ditujukan untuk membantu seorang guru atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa atau mahasiswa. Dalam belajar mengajar melalui peran bertanya, guru dapat mengetahui yang diharapkan dan dibutuhkan siswa, sehingga guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya.
Jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom terdiri dari pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan penerapan, pertanyaan analisis, pertanyaan sintesis, dan pertanyaan evaluasi. Kelebihan dari strategi bertanya yaitu dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun. Dan kelemahan dari strategi bertanya yaitu tidak semua siswa mudah membuat pertanyaan karena tingkat kemampuan siswa dalam kelas berbeda-beda. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.